Seru. Lihat. Lihat yuk. Iya, yuk. Mau ikut? Come on, let's go. Ayo. Ayo atuh. Wih, keren. Wow. Jenong. Ya, ketemu kembali bersama Anas. Jenong. Kebetulan. Apa Kita apa kabar? Ini Pak Ketua Komunitas Drone. Kita lagi main di Allegra nih, Nom. Wah, kebetulan Iya. saya pengen tanya-tanya tentang drone nih. Boleh. Wih. Boleh. Bisa goyang-goyang gitu ya? Bisa dong, bisa Oh my naik God. atas, bisa maju mundur, bisa hover, bisa play over. Oh, bisa goyang-goyang. Bisa goyang juga. Jenong mau ngerti wae. Pokoknya aku pengen tanya-tanya lebih Boleh, dalam boleh, lagi ya. boleh. Kita Boleh, masuk boleh. ke dalam. Boleh, ayo. Oke, Ayo. ya. Oh, siapa? Mohon izin untuk dibuka dulu, sayangku. Kita dibuka dulu. Oke. Boleh, boleh. Aduh, ini. Kelihatan gantengnya jadinya. Cica. Cuca Rowo ini Mbak. Oke. Wah, tepuk tangan dong, woi. Wow. Ini gara-gara corona kita jadinya nggak kelihatan lipen mahal ya, pakai Asian nggak kelihatan nih gara-gara ini. Agak sesak napas juga nih Mas. Aduh luar biasa ya. Mas Pasti sesek. Oke. Mas Akang. Oh, maaf, ini bukan di Jawa. Ini Jawa Barat, jadi Akang aja. Mau Akang, mau AA, mau Teteh ini? Mbak. Oh, beda. Kalau ini beda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, jumpa lagi bersama saya Jenong. Dan hari ini selamat datang kembali dalam acara Inspiring Moment with Komunitas Drone Sukabumi. Dan tentunya bersama Pasi. Nah, oke, hari ini saya bersama AA ganteng, Akang Cucok dan Ece. Tidak terlihat kalau Ece-nya ya. Aduh, ya Allah Akang kumaha damang. Alhamdulillah. AA kumaha damang. Alhamdulillah. Aduh. Masih bebas corona. Bebas corona ya, belum menjadi alumni ya. Jangan. Oke, Akang yang ganteng di sini. Alhamdulillah untuk teman-teman dimanapun kalian lagi nonton channel YouTube ini, bahwa di sebelah kiri Jenong ini, sebelah kiri saya, langsung musiknya tinju ya. Sebelah kiri saya ini adalah orang inspirator di Sukabumi, salah satu inspirator di Sukabumi. Inspirator saya Mas. Nggak tahu kalau yang lain kamu terinspirasi sama orang. Oke, sebelah kiri saya ada Mas. Aduh jangan Mas lagi. Mas lagi ini kebiasaan mas kalau saya ya. Oke, sebelah kiri saya ada Kang Budi. Selamat pagi, sama siang. Sore Mas. Selamat sore. Mas lagi. Karena di Jawa nih, jadi selamat sore. Oke, Mas sore ya. Selamat sore. Selamat sore Jenong. Terima kasih. Kamu namanya Jenong? Ayah, ya. Dan sebelah Kang Budi ini ada Kang Bayu. Wow, tepuk tangan dong. Ya, hari ini saya ditemani oleh inspirator yang sangat keren sekali di Sukabumi. Ini khusus di makeover dari Allegra. Luar biasa. Sesuai dengan tempat. Kalau Yang sangat tempatnya keren. matching, komunitasnya matching, pasti acaranya juga matching. Aduh, bisaan ini jualannya. Bisaan. Oke. Kang Budi baru tahu ternyata Kang Budi ini sekarang bergelut di komunitas drone Sukabumi nih bersama Betul, Kang berdua betul. ini. By the way, ini kan bersama Pasi. Pasi ini apa sih? Saya pengen tahu dulu. Aku pengen tahu dulu. Mungkin teman-teman juga nggak tahu nih Pasi itu apa sih? Ya gini, jadi sebuah komunitas yang ada di kota atau di kabupaten dan provinsi yang ada di Indonesia, itu untuk drone itu berada di bawah naungan FASI. FASI itu adalah Federasi Aerospot Indonesia, di bawah langsung Angkatan Udara di Spot Dirga di Jakarta. Wow. Jadi kami yang komunitas drone Sukabumi ini terdaftar resmi di Federasi Aerospot Indonesia. Makanya kalau kemana-mana kami harus bawa nama Federasi Aerospot Indonesia.
Wow, keren. Tepuk tangan dong, wow. Wow. Ternyata ini resmi ya komunitas ini ya. Resmi. Bukan abal-abal. Iya, Bukan. soalnya kan banyak nih komunitas-komunitas ya menjamur gitu ya di seluruh Indonesia tapi tidak resmi gitu loh. Iya. Kalau ini benar-benar resmi, diakui dan ini juga naungan dari Pasik sendiri itu ya. Dipantau, setiap kegiatan kami juga dipantau karena kami terdeteksi dari radar seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Ini baru tahu loh saya ini. Ini Kita ilmu tambahan loh. tiap kita melakukan kegiatan pasti kita harus lapor ke PASI juga. Oh, itu harus ya. Setiap kegiatan karena ntar penilaian kreatif dari komunitas sendiri dinilai oleh PASI. Wow, luar biasa loh ini loh. Oke, by the way kita lagi ngomongin tentang komunitas drone Sukabumi sekarang. Sekarang baru tahu nih ternyata drone Sukabumi ini di bawah naungan dari PASI ini ya. Kita langsung ngomongin tentang komunitas yang ada di Sukabumi. By the way, ini komunitas drone Sukabumi ini berdiri pada tanggal berapa, Akang? Ayo, siapa aja? Boleh? Ini kebetulan ada ketua komunitas drone Sukabumi, Oke. Bapak Bayu. Dan dia sama Pak Bayu yang Oke. menjelaskan. Oke. Kalau tanggalnya sih lupa, yang pasti pas peresmian itu pas bulan puasa. Bulan puasa, oke. 2018. Cuman resminya kita Resminya diresmikan oleh diresmikan sama wali kota. Diresmikan oleh wali kota Tahun ini. 2018 kita sama wali kota, Aha. langsung acaranya sehari wali kota bersama komunitas drone Sukabumi Oke. dan teman-teman fasil dari Jakarta. Wow. Yang kedua diresmikan di kabupaten di oleh Bupati kabupaten Sukabumi. sama bupati juga. Ya. Bentar. Ini diresmikannya di 2 kota. Betul. Ya. Dengan tanggal yang berbeda dan tahun yang sama. Tanggal yang Berbeda. berbeda, tahun yang Tahun berbeda. yang berbeda juga. Tahunnya juga Ya, berbeda. tahun Kalau di berbeda. kota ini tanggal 2018. tanggal 2000 sorry. 2018. Tahun 2018 kalau yang di kota Sukabumi. Kalau yang di kabupaten, 2019. oh bedanya selang setahun doang. Oh, Soalnya gini kan kita pertama dibentuk untuk peresmian legalitas di kota dulu. Oke. Setelah kita meraih anggota yang di kabupaten, baru kita pengajuan untuk peresmian di kabupaten. Maka Oke. komunitas drone Sukabumi itu merangkup dua kota kabupaten. Jadi kota Oke. kabupaten kita dipusatkan di komunitas drone Sukabumi. Ya. Oke, jadi sebenarnya tidak ada 2 komunitas, kota dan kabupaten. Tetap Satu naungan satu ya, naungan. kota dan kabupaten disatu wadahkan menjadi komunitas drone Sukabumi. Ya. Oke, luar Sebagian biasa. Cianjur juga masuknya ke wilayah Sukabumi. Cianjur juga. Cianjur. Ada anggota. Oh. Ada yang ikut ke Bandung, ada yang ikut ke Sukabumi. Oke, Akang, untuk anggotanya sendiri sekarang sudah ada berapa anggota di komunitas drone Sukabumi ini? Ya, di anggota komunitas drone Sukabumi yang terdaftar sih sekitar 200 orang. Cuman yang aktif 40 orang. Oke, oke mungkin karena punya itu Ya, sendiri mungkin ada ya. kesibukan masing-masing. Kesibukan Ya, ada masing-masing. yang bisa datang dan ada juga kali kita suka ada pertemuan biasanya untuk diwajibkan 1 bulan 1 kali awalnya. Tapi karena Oke. kesibukan kita sekarang jadi bebas lah, yang bisa hadir, yang enggak, yang penting ada keterangan gitu. Oke, ini pokoknya sudah ada naungannya ya di sana ya. Tapi emang sebulan sekali kalau perkumpulannya. Kalau yang lain kan mungkin seminggu sekali gitu loh. Kalau drone ini sebulan sekali. Oke, itu suka di mana sih kalau kumpulnya? Di sekitar Lapang Merdeka, di PH, di mana pokoknya yang kita ambil untuk tempat wisata, untuk memperkenalkan wisata yang ada di Sukabumi. Wow, oke, jadi nggak satu tempat untuk latihan gitu loh. Jadi itu bisa di mana aja sesuai dengan anggota keinginannya gitu. Oke, maybe kayak gini ya Kang ya. Sekarang kita angkat tentang di Sukabumi apa nih? PH. Angkat. Oh, keren. Tapi ini. tempat latihan juga kita registrasi. Oh. Bulan kemarin, 2 bulan kebelakang kami ditelepon langsung sama Satradar, Aha, sama Atang Sanjaya. oke. Bahwa tempat latihan berkumpul drone itu harus dilaporkan titik poin GPS-nya ke sana. Karena takutnya kan ini kan di atas itu ada lintasan, ada lintasan pesawat. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan-aturan dalam keudaraan atau kedirgantaraan yang ada di wilayah Indonesia. Oh, agak ribet juga ternyata ya. Laporan ke sana. Jadi Oke, kalau kita harus ya. ingin menerbangkan terlalu banyak, kita harus melaporkan kita bikin yang disebut notam. Notam Oke. itu salah satu izin untuk kita menerbangkan drone. Jadi di mana notam kita dimunculkan, ntar dari Bandara Atang Sanjaya diberitahukan di Angkatan Udara bahwa di daerah titik tertentu ada penerbangan drone gitu. Jadi tidak ada lintasan-lintasan yang
ditentukan, jadi kenapa kita harus laporan terus ya? Ya. Maksudnya komunitas drone ini harus ada laporan dulu kalau mau ada latihan, karena Betul. ditakutkan itu ya, Ya, takutnya masuk ke bentrok. radar atau ke yang lain gitu ya, untuk takutnya mengganggu lintasan. Ya. Betul. Oke, mengerti Pak kalau gitu. Oke, sayang, tujuan didirikan komunitas drone Sukabumi itu apa sih tujuannya? Apa untuk iseng-iseng aja gitu? Ya, sebenarnya tujuannya kita awalnya untuk meraih yang pencinta drone. Oke. Daripada kita terbang bebas, Mhm. tidak ada aturan. Kalau kita dibentuk komunitas, kita jadi bisa kontrol dia terbang di mana, aturannya semacam apa. Jadi ruang lingkupnya untuk memberikan pengetahuan pada yang baru beli, yang kita Oh, mengetahui. heeh. Ya itu aja tujuannya, sama untuk meningkatkan pariwisata yang ada di kota Sukabumi supaya bisa go internasional itu ya. Wih, keren, tepuk tangan dong. Wow, ini aku paling suka ada komunitas yang endingnya untuk kebaikan bersama. Aku suka banget, apalagi untuk mengangkat nama kota kita sendiri, Ya, gitu betul, loh. salah satunya Apalagi itu. bidang pariwisata ini ya, Kang. Ya, Ya. saya senang sekali nih. Mudah-mudahan terus komunitas drone ini terus berkembang, Kang. Amin. Amin. Anggotanya semakin banyak mudah-mudahan Amin. nih ya. Oke, tadi tujuan komunitasnya supaya juga yang baru beli atau yang beli tahu ada aturan-aturan yang harus emang tidak boleh dilanggar di sana. Ya, Baiklah, untuk yang selanjutnya, pernah nggak sih melakukan kegiatan-kegiatan yang kemana, tur atau kemana, atau kegiatan yang bersifat sosial? Oh sering. Sering. Coba salah satunya. Wajib ya. Kalau komunitas drone Sukabumi itu wajib kita membantu dari BPBD atau Basarnas. Oke, benar. Atau dari tangkap bencana. Setiap ada kejadian bencana di wilayah Sukabumi, kalaupun misalnya nanti dari Jakarta mengirimkan tim drone, mereka akan izin dulu ke komunitas drone Sukabumi. Oh, harus Karena kita kan permisi ya. koordinator dari Fasi Sukabumi itu adanya di kami di komunitas drone Sukabumi. Oh, Jadi jadi tetap aja mereka izin ke sini. Kang, kita akan mengadakan pencarian. Nah, dari tim kita juga dari KDS turun Ya, ke sana turun untuk ke sana. pencarian. Banyak kita pencarian Salah satunya orang hilang. contoh dulu pas kejadian Cisolok, Uruk yang Uruk Cisolok yang Yang di kena- Banten itu. oh iya pernah waktu yang itu, oke. Yang yang banyak longsor. korban itu yang Yang longsor. longsor. Oke. Itu kami turun ke sana. Pertama kan ya dari tim bawah dulu. Di bawah nggak bisa, kami turun dari atas. Baru kita tentukan titik-titik rawan mana yang akan longsor lagi. Titik mana yang bisa dilewati sama SAR bagian darat. Kita kan bagian atas. Jadi kita benar. mantau, kita laporkan. Jadi sinkron antara SAR darat sama SAR udara itu sinkron. Oke, jadinya untuk SAR juga lebih enak ya. Dan Lebih kita caranya. juga kemarin mengadakan bakti sosial untuk kegiatan itu juga. Nah, untuk baksos gitu lebih banyak. Baksos juga ada Alhamdulillah nih. kita kemarin lumayan dapat banyak ya. Banyak. Dari Bandung Banyak. pusat dia juga bantu semua. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong Ya. sekali lagi untuk drone Sukabumi ini luar biasa. Yang kedua yang di ujung genteng Om ya, yang kena arus itu. Oh, ada juga yang Ya yang tenggelam, oke. yang tenggelam itu kita ditemukan oleh drone juga sama. Dapatnya sama drone juga. Oh. Pertama Basarnas Laut itu mengurunkan beberapa 6 kapal, nggak salah. Kapal karet nggak ketemu. Terus yang darat juga mereka turun. Kami kebetulan ketemu dengan tim-tim Basarnas yang dulu pernah kerjasama dengan KDS, dengan komunitas Sukabumi. Jadi dapatnya alhamdulillah ketika kami terbang ke tengah jam 5 sore itu kelihatan korban ada di tengah laut. Oh. Jadi gampang banget, kami tinggal foto, tinggal kirimkan ke tim darat. Langsung mereka yang menyusuri. Yang ngambilnya tidak pakai drone, tapi pakai pesawat, Iya. pakai karet. Iya, perahu iya. karet. Mungkin Oke. pakai drone-nya dikait. Kalau nilainya kecemplung nanti ya. Iya. Tapi itu luar biasa sekali ya drone ini yang sangat membantu sekali ya. Sosialnya juga luar biasa menurut saya ya. Yang Alhamdulillah. asalnya tidak bisa ketemu. Terus mungkin titiknya juga akan kelihatan untuk Iya. Basarnas yang Lebih gampang, Oh, dipermudah. Karena kan ntar di drone tuh ada titik koordinat GPS juga, kelihatan Oke, titiknya. jadi lebih gampang ya. Oke, by the way tadi Jenong agak-agak ada selewat yang agak ganjel di otak Kak Jenong ini. Ternyata gini, kalau dari Sukabumi, saya dari Sukabumi ini ya, mau menerbangkan di Bandung. Saya main ke Bandung terus menerbangkan juga itu ternyata tidak bisa ya. Iya, harus ada izin harus ada dulu. izin dulu. Jadi kalau yang dari Bandung ke Sukabumi juga harus begitu. Istilahnya Kalau yang benernya itu. benernya itu, tapi kebanyakan nggak seperti itu. Itu yang penting Aturannya Aturannya harus seperti seperti itu. Oke, saya kira mainin terbang-terbang mungkin aja ada ya. Ada banyak. Yang tidak tahu aturan ya main terbangin aja gitu loh. Karena nggak tahu aturannya. Mungkin kalau yang sudah tahu aturannya mungkin akan izin dulu. Harus gitu ya. harus izin dulu. Kita kan di komunitas drone Sukabumi juga di bawah beberapa lembaga kalau di kota daerah itu. Karena di kita tidak ada Kementerian Perhubungan Udara, jadi di kota-kota daerah itu dilimpahkan
ke Dinas Perhubungan. Dinas berhubungan Perhubungan dengan- kota oke. kabupaten masing-masing di bawah Pemda, TNI dan Polri. Jadi kami selaras semuanya bekerja sama. Makanya kita bentuk 2 peresmian kota kabupaten, salah satunya untuk meraih bahwa kita berdiri benar-benar didirikan oleh dan diketahui oleh di instansi tertentu. Keren loh ini komunitas ini ya, beda dengan komunitas yang lain nih. Alhamdulillah. Ya diakui oleh seluruh dinas-dinas Ya, dan apa yang paling terpenting lah ya Ya, di betul. ini ya. Oke, by the way, saya kalau ngomongin komunitas drone, saya sebenarnya pengen banget nih, pengen banget. Kayaknya tuh enak banget gitu ya, bisa ngelihat Sukabumi dari atas gitu ya. Terus dan masih banyak lagi lah ya untuk pengambilan fotonya juga tadi udah sebagian kita sudah praktekkan, itu keren banget. Ya betul. Ya, untuk pendaftaran sendiri, pendaftarannya itu berapa sih? Apakah wajib harus punya dulu drone baru kita daftar? Apakah drone mah bisa siapa aja gitu loh, terus daftar dulu apa bagaimana gitu? Ya mungkin salah satunya harus memiliki drone. Wajib itu. Wajib, oke. biarpun drone yang murah, yang penting kita memiliki drone. Yang salah satunya Aha. sih untuk silaturahmi lah. Tapi memiliki drone jadi kita sellingnya enak kalau punya drone. Nggak Oke. pinjam punya orang ya. Gitu. Oke. Untuk pendaftaran kita gratis, nggak ada biaya apapun. Cuman biasanya ada kas aja. Gitu Oh aja. ada kas per Ya. bulan itu setiap ketemu? Enggak, tiap bulan ada kas. Tiap pertemuan kan per Tiap bulan? pertemuan, ya. Kan ada yang per bulan itu pertemuan wajib. Aha. Ada yang pertemuan 1 minggu sekali. Ada pertemuan di mana gitu. Kopdar, kayak kopdar itu Kopdar. hari-harian Oh, ada itu oke, bebas oke, anak-anak. oke, Kita mengerti, lagi mengerti. ada di tempat wisata ini nih, mau kopdar nggak? Ayo sekalian ikut. Jadi kita bring ke itu, bring temporer lah untuk kegiatan kita nggak bring ke nggak dia. tentatif. Iya. Oh jadi tidak hanya sebulan sekali yang tadi kita utarakan Nah, ya. nah. Bisa aja mungkin kalau ada yang lain, ada pariwisata yang lain kita jamahi Ya, gitu ya, ya. betul. Terus Tentatif lah, tentatif. Kita Oh. bisa kapan Kalau yang sebulan sekali itu tuh cuman pertemuan wajib gitu. oh yang wajib itu sebulan sekali. Tapi kalau ada kegiatan seminggu sekali juga bisa ya. Gimana nanti kalau di WA di share-nya lah ya. Ya gitu. Oke, untuk pendaftaran tadi belum diomongin nih, pendaftaran gratis, benar. Kasnya berapa nih? Kasnya sekitar ya nggak terlalu besar lah. Itu mungkin untuk yang sosial juga ya, kegiatan-kegiatan yang sosial, itu. Nanti buat sosial itu. kegiatan kita. Gitu. Ya, untuk yang tadi juga kalau ada bencana yang kayak gitu itu mungkin bisa dipergunakan ya, salah satunya itu. untuk anggota yang mengikuti gitu. Oke, luar biasa. Oke. Ini by the way untuk yang selanjutnya, tadi juga sosial sudah banyak sekali beberapa titik dibantu pemerintahan Sukabumi dan kabupaten, kota dan kabupaten ini dengan komunitas drone ini. Tadi juga ada yang katanya di ombak apa di itu di gulung ombak Gulung gitu ya. ombak, ya. Terus ternyata ketemunya sama komunitas drone Sukabumi. Iya, Terus titik di mana pas longsor bisa ketahuan di mana harus dicarikan Titik orang-orang. rawan, jalan Aha. lintasan amannya udah ketahuan. Aduh luar biasa, sosialnya juga keren ya. Oke, untuk yang selanjutnya, kalau di drone itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Jenis-jenis drone. Saya pengen tahu yang dari termurah sampai yang termahal. Ya. Nih, ini Luar kebetulan biasa. juga di sini ada beberapa nih. Ini ada beberapa contoh nih ya. Ini Ha-ha. kalau dari jenis sih ini tergantung sama mereknya. Oke. Kemampuan segala macam ada di merek. Cuman yang sekarang kita pakai adalah jenisnya ini. Mereknya ini. Oke, mereknya ini. oke. Tapi kan dalam bagian-bagian dari drone itu namanya pesawat tanpa awak. Pesawat Tanpa awak ya, atau betul. bisa disebut juga small unmanned aircraft. Itu Oke. istilah atau UAS. Ada Oke. juga UAV ya. UAV itu namanya unmanned aircraft vehicle. Itu bermesin-mesin agak besar. Dan yang berikutnya adalah ada jenis-jenis fixed wing. Aha. Fixed wing itu jenis-jenis untuk pemetaan, untuk penyemprotan, untuk drone yang ngangkut-ngangkut barang. Oh itu ada? Udah ada. Nih Drone salah satu racing contoh yang barang fixed wing segala kemarin itu kita nyemprotin disinfektan lewat Disinfektan. udara di kota Sukabumi sama Pak Wali itu Kota. dari komunitas drone Sukabumi. Pernah? Ya, yang terbang judulnya kalau nggak salah di berita itu hujan disinfektan Nah, oleh Sukabumi, komunitas hujan drone Sukabumi. Itu udah banyak beritanya. Itu drone-nya berarti harus gede apa Gede, gimana Iya, tuh? emang Gede-gede. spesial untuk ngangkut cairan Cairan. disinfektan, kalau nggak cairan untuk penyemprotan, biasanya digunakan untuk tanaman-tanaman luas yang ratusan hektar biasanya. Oh mungkin yang kena hama atau apa gimana gitu Iya, ya. seperti Jenong kan sudah kena hama harus Oh iya, disemprot oke, pakai oke. drone gitu ya. Jadi aku harus disemprot dengan Iya, disemprot pakai disinfektan. cairan-cairan itu. Oke, wow luar biasa itu jenis-jenis. Aku belum mengerti nih Kang nih. Dari harga termurah, saya pengen tahu nih drone-nya harganya nih. Harga keluarin Bapak. Harga termurah ada yang sampai 150.000 ada.
Serius? Toys, Serius. mainan, kelasnya mainan. Itu sudah jadi sama udah disebut drone. Tapi itu udah kameranya? Gak ada. Nggak ada. Cuman mainan buat Cuman anak, mainan, buat latihan. Oke. Itu sudah Sampai harga yang 300-400 juta juga ada. ada 300? 400 juta. 400 juta. 300 Yang sampai sampai 400. 800 ada. 800 juta juga ada? Ya. Untuk penyemprotan itu yang kemarin kita pakai yang di Sukabumi itu penyemprotan disinfektan itu menggunakan harga yang kalau asli itu harga 1,2 miliaran. Ya. Cuman karena itu merakit jadi di harganya sampai 800. 400 juta. Bentar. Ini komunitas drone Sukabumi punya? Oh jelas tidak. Enggak punya. Kumaha, berarti minjem dulu itu. Ya, kita Iya, kan kita salah kerjasama. satunya ada koordinasi di PASI itu kita bisa koordinasi dengan PASI bahwa di Sukabumi membutuhkan drone dengan jenis ini apakah bisa dibantu? Ya, PASI yang memfasilitasi untuk membantu itu gitu. Langsung support ke perusahaan-perusahaan yang memiliki itu. Aha. Yang penting kita siapin akomodasi. Saya juga bargaining dengan pemerintah kota sama wali kota juga. Sok aja Kang boleh sekarang peralatan komunitas drone Sukabumi yang menyiapkan, tapi akomodasi Pemda yang menyiapkan. Jadi kita ada bargaining dengan kota. Iya. Daripada sewa satu hari itu bisa mencapai 20 jutaan itu sewa Sewa doang. Kalau Sewa untuk doang. apa tadi sudah? Komersil. Komersil. Kalau untuk Sewa komunitas untuk sewanya. kalau kita my kemarin God. benar-benar free. Ya, itu free. benar. Itulah manfaatnya kita bergabung di komunitas yang resmi. Oke, kalian suka ini gak sih kalau bahasa komunitas mobil, motor, suka apa sih ketemu dengan kota-kota yang lain komunitas drone Bandung, Iya. Jakarta, kita suka ada gak sih perkumpulan seperti itu? Ada. Makanya kita kan ada di PASI itu salah satu untuk meraih komunitas yang seluruh di Indonesia, Indonesia. Nah, kalau ada kegiatan PASI pasti kita diundang karena kita pasti ketemu sama yang dari Sumatera, Bali, semua ada ke situ. Di seluruh Indonesia Seluruh sudah Indonesia ada? Ada. Oh my God. Yang resmi-resmi banyak. Di Sukabumi yang resmi dan tidak resmi juga banyak. Ya. Oke, ngerti. Ternyata drone ini juga masih ada ya komunitas yang tidak resmi, tidak naungan dari PASI ini. Iya. Oke. Minimal kalau di kota itu harus mengikuti kegiatan di komunitas drone yang ada di Sukabumi sih. Kalau misalnya Jenong pengen nih atau teman-teman yang lain pengen punya drone, boleh bebas, silakan beli aja. Seharga berapapun, cuman untuk yang berkelas GPS terpaksa Anda harus ikut komunitas kami karena kami dipantau terus. Baiklah, oke, kita kembali lagi ke pertanyaan dari harga berapa sampai berapa nih ya jenis-jenis drone. Nih, kalau yang ada di depan saya ini jenis drone apa, ini jenis drone apa, terus kemampuannya mungkin akan berbeda nih kualitasnya. Coba tolong dijelaskan dengan yang sebelah kiri saya ini, yang paling besar di antara yang depan ini nih. Ini bukan besar, Legend ini. Legend. Jenis Phantom yang pertama Yang tapi pertama sudah 4K. keluar. Oke, ini kelebihannya apa? Ini bisa terbang, sebetulnya bisa terbang sampai ke atas sampai 500 meter ya. 500 meter? Jauhnya bisa sampai 5.000 meter. Cuma kita menurut aturan, ada aturan yang berlaku di situ dari regulasi penerbangan, kita tidak boleh terbang lebih dari 400 feet atau 120 meter dari HGL atau dari ground, dari level tanah bawah. Oke, wow. Kalau misalnya untuk jauhnya kita dibatasi sampai sejauh pandangan mata kita. Ketentuan semua drone itu sama. Tidak boleh lebih dari tinggi dari 400 feet atau 120 meter dan jauhnya adalah sejauh pandangan kita. Ketika drone itu masih terpantau, maka drone itu aman terbang. Kalau sudah tidak terpantau harus sudah balik. Harus balik atau return to home namanya, kembali lagi ke rumah. Oke. Ini Phantom dulu harganya masih 18 juta ini dulu. Oke. Dulu, sekarang udah paling 6 jutaan ya. 7 juta, 6 jutaan. Ini bawa yang Mavic Pro yang pertama. Ini Mavic Pro harganya masih 18 jutaan. Yang tadi kita terbang pakai Mavic Pro 2 yang punya Pak Bayu itu harganya 24 jutaan. 24 jutaan. Yang kayak wow. gitu doang. Yang gitu doang? Yang tadi sebelumnya kami ya di Hai, Spider Moment. Subrat ya. Harganya 24 jutaan. Oke, kalau yang ini sendiri? Ini harganya murah banget ini. Murah banget berapa? Kalau yang Flymore combo lengkap 12 juta. 12 juta itu. Murahnya 12 juta loh. Baik-baik loh. Oke, ini aku pengen tahu dong yang ini namanya apa, terus di dalamnya. Boleh. Ya Pak Bayu. Yuk, saya nunjukin ya, nanti Pak Bayu bisa jelasin ya. Yang pertama dari kamera dulu deh, Pak Bayu. Ini kamera ini udah 4K. Nah, kamera ini menggunakan gimbal. Makanya kalau dia terbang, dia nggak bakalan goyang. Nah, karena dia memiliki gimbal.
Oke. Biarpun getarannya tinggi dia gimbal lebih dari kamera gimbalnya. Oh my Kalau di god. kamera, kalau di HP kan ada Osmo Mobile, ini dia otomatis sudah memiliki gimbal sendiri lebih elastis, lebih apa-apa. Oh lebih keren nih. Oke. Ini sensor depan, di mana dia kalau sekitar 2 meter dia udah berhenti. Oke. Nah, Jadi nggak kalau bisa nabrak, nabrak dia ya. ya karena sudah ada sensor. Oke, apalagi nih? Nah, ini ada propeller. Gunanya ini propeller ini nggak boleh terbalik pasangnya. Dibuka Om. Oh ini bisa dicopot-copot gitu ya? Bisa diputer. Portable. Oke. Nah ini kan ada di propeller ini cara pemasangannya udah ditentukan oleh ada titik hitam di hitam, ada yang putih di putih. Oh, itu Nah, harus kalau dia kebalik pasti terbangnya kebalik. sampai sedetail itu? Iya. Oke. Nah cara pemasangan juga dia nggak bisa celep cuma ditempel tapi dia harus ngunci. Pas kita pasang dia harus dicek goyang enggaknya. Oke, jadi cek dulu Iya. sebelum kita Soalnya ada terbangin ya? kejadian dulu temen dia pasang sama anak buahnya dia dipasang tapi nggak ngunci pas terbang sekitar 3 meter dia jatuh ke kolam udah mati. Aduh, sayang sekali. 12 juta, 24 juta hancur saya. Oke, terus. Nah ini ada sensor bawah. Gunanya Dia untuk gunanya dia kalau ada landing dia berhenti dulu sekitar 1 meter. Jadi dia landing sendiri biar nggak kebanting. jadi nggak langsung. Oh, Nggak. gila canggih. Kecuali yang itu bisa langsung. bisa langsung. Karena dia nggak oke. memiliki sensor, cuman yang ini ada sensor. Ini yang mungkin kelasnya ini yang udah lama gitu ya. Ya, Ini yang baru-baru yang ini. ya agak supersonic. Wow. Kalau dia ada air dia nggak mau turun. Ah, nggak mau, nanti basah. Oh my god, udah canggih ya. Terus apa lagi nih? Udah indikator baterai. Oke, Di sini ada tempat memorinya di pinggir sini. Memori. Oke, ini hampir semua nanti sama kayak gini ya. Sama, Kalau hampir drone-drone sama. yang lain yang terbaru sekarang. Sama hampir sama. Cuman kalau yang drone yang terbaru itu yang di belakang dia udah punya sensor. Sensor di pinggirnya ada sensor, di atas sensor. Oh, kalau yang Di- terbaru semua ada Ya. sensornya ya. Di belakang ini ada lampu juga yang terbaru. Di sini ada lampu landing. Kalau malam dia nyala lampunya kayak pesawat. Treng. Oh, kelap-kelip gitu. Ya, enggak putih. Set gitu. Oh, kirain buricak burinong gitu ya. Itu bucak burinong. Kalau dari atasnya buricak burinong Ya. mau turun Itu gitu ya. diambil. Oh, ada. Coba saya pengen lihat ya. Ini sama jenisnya dengan yang Sama, itu ya. sama. Oh my god. Cuman gak kita sebutin merek ya. Sama dengan iklan Insai. Sama ini dengan ini. Beda. Beda tipe. Beda Cuman tipe. satu model tapi beda tipe, beda kelas. Ini yang terbaru, ini kelas Itu yang yang terbaru. Oke, kelebihannya beda dengan yang ini apa nih? Di sensor. Ini sensor udah lengkap 1, 2, 3, 4, 5 atas bawah, Wow. depan, bawah. Ada lampu. Wow, ini lebih keren. Jadi semua sensornya ada di Nah, sekeliling ya. Kalau itu mundur nggak berhenti, dia nabrak. Kalau dia mundur udah berhenti. Ada sensor. Oh my god. Jadi kadang aku juga tadi ya takutnya ketabrak atau takutnya Enggak. jatuh di kepala, Dia ternyata kalau posisi enggak ya. udah 2 meter pasti berhenti. Akan berhenti dengan Nah, sendirinya. berhenti Oh my sendirinya. god. Keren. Duh, kapan nih? Kamu mau ya kameramen kamu Sama mau ya? kameranya dia udah bisa nge-zoom. Kameranya udah bisa zoom. Bisa Oh. zoom. Ini kualitas kameranya kayak gimana sih, sayang? Ya, Aduh, sayang. Kameranya setelah udah tahu 4K. harganya saya bilang sayang. kameranya sama ini 4K. Oh my god. Oh. Gimbalnya lebih stabil karena dia tinggal udah lebih. Beda dengan yang ini ya. Beda. Dia kan cuman kecil, ini udah batangnya udah gede gimbal. Ini kualitas kamera Lebih, pasti berapa meter sampai bisa? Sampai dia ketinggian berapa pun kamera pasti jelas. 40 meter. Lebih. Lebih. Ini kan maksimal 200, 120 meter ya. Menurut Aha. undang-undang yang kita pakai sekarang. 120 Jadi meter. 120 Tapi meter kalau dia masih 500 terbang. Masih oke, gambar masih Bisa nggak dia pecah. terbang sampai 400 meter, tapi 500 harus ada meter ke izin atas. tertentu. Izin beda lagi izinnya. Sampai sekarang ini sudah terbang sampai ketinggian berapa nih? Yang ini udah sampai 450 meter. 450 meter. Di Satladar, Di saat radar Kabupaten kemarin itu. Sukabumi. 450. Kualitasnya masih bagus. Masih bagus, Nggak pengaruh. nggak mengaruh. Nggak pecah-pecah gitu kan, kalau kamera pasti edit ya ada pecah-pecahnya gitu. Enggak, Nggak, ini ini. masih keren kualitasnya. Masih Aduh, bagus. pengen beli dong, Om Iu, beli dong. untuk tim kita. Kalau beli drone tuh tergantung kebutuhan. Kebutuhannya buat apa? Traveling, buat cari studio, buat video, buat foto. Itu beda-beda kebutuhannya. Beda-beda. Kalau buat foto kan kalau yang gini nggak terlalu besar buat traveling. Kalau buat kita posisinya di hutan enak kayak yang gede. Ini bagus. Lebih tahan untuk anginnya posisi, lebih bagus.
Oke, Gitu. jadi harus tahu ya tujuannya ini ya, belinya ya. buat apa. Buat apa Ya. dulu? Oh, Kalau buat ternyata sekedar hobi, buat pribadi pakai Ya, jenis cukup. Mavic Mini juga bisa. Dia kalau untuk kualitas kamera juga udah 4K. Ini udah 4K juga. Cuman gimbalnya Gimbalnya langsung. lumayan juga. Sensor juga ada, bawah ada, depan Oke. ada, cuma nggak ada belakang aja. Udah lumayan sih. coba saya Kalau bisa buat hobi biasa. bisa kayak Doraemon diperkecil gitu badan saya. Saya pengen terbang naik drone, hey. Jadi bisa Boleh, tahu Sukabumi tuh kayak gimana ya kalau dari atas ya. Kirain mau terbang sama aku gitu. Aduh jangan say. Aku suka gitu. Ajak aku terbang. Jadi kebutuhannya sesuaikan ya, sesuaikan apakah kita mau hobinya hobi rekreasi Oke. atau melebihi dari hobi rekreasi dan itu atau mau yang untuk crew training atau market survei atau mau buat produksi produksi flight testing atau new production aircraft segala macam itu tergantung dari kebutuhan. Kalau kita hanya sekedar hobi sih yang berat drone-nya sekitar 0 gram sampai 250 gram sampai 7 kilo itu masih kelas hobi. Kalau yang kelas yang 7 kilo ke atas sampai 25 kilo itu small UAC namanya atau air managed system itu Cuman ini udah kelas atas. ini itu. juga Oke. untuk teman-teman yang memiliki drone ya. Saya sarankan untuk menyimpan drone itu tidak boleh di mobil karena teman kita juga kejadian ya Om ya. Pernah dulu. Oke. Sampai meledak sama mobil-mobilnya semua. Kenapa itu bisa begitu? Karena dia kan menyimpan baterai panas. Oke. Nah, itu Saya salah mengerti satunya. kalau Sarannya. gitu. Sama Saran. penyimpanan batu baterai drone ini tidak boleh tergeletak di bawah, takutnya anak gimana itu kan ada racunnya juga. Ada sel listrik di Sel sini. listrik. Takutnya Oke. dimakan sama anak. Kalau Oke. ditaruh di mobil ini overheat, Overheat bisa panas, meledak. meledak drone-nya, baterainya sama meledak mobil-mobilnya. Teman Untuk kita perawatannya seperti itu Iya. ya. Selain itu untuk merawat drone supaya bagus, supaya lama gitu loh. Jadi itu salah satunya harus dibuka baterainya. Iya, buka disimpan. Terus apalagi atau ngebersihinnya harus pakai apa gitu loh. Bisa pakai tisu, bisa pakai pakai brush biasa yang lembut buat kayak make up itu boleh. Oke, Terus, jangan pakai kain pokoknya yang ya. jelas, kalau pakai kain juga harus yang kain yang soft ya. Kain-kain Oke. yang soft, yang lembut-lembut, jangan kain yang kasar-kasar gitu. Nanti berpengaruh, apalagi kamera. Harus hati-hati dengan Iya. kamera ya. Kalau harus bisa pakai tisu ya. Kalau bisa pakai tisu magic gitu kan. Tapi, ini juga nggak bisa disimpan lama tanpa supaya lebih dihidupkan. jek-jek, supaya lebih jek-jek gitu. Tisu magic tau gak? Nggak boleh ini disimpan lama berbulan-bulan tanpa dihidupkan. Ya, Oh. Misalnya kayak mesin-mesin itu kan kalau misalnya motor mobil itu harus tetap aja pagi dinyalakan, dipanasin. ya, oh. Ini juga sama. Nanti suka Drone juga harus kayak gitu. berpengaruh sama modulasi, berpengaruh sama board, berpengaruh sama baterai juga. Kinerja drone akan berkurang. Jadi harus tiap hari dicek, dipanasin Minimal, kalau minimal motor. 2 hari Seminggu panasin. sekali lah. Seminggu sekali lah dipakai. Yang penting kalau penyimpanan Oke. drone gak dipakai, drone-nya si baterainya nggak boleh penuh. Jangan penuh. Atau mendingan langsung dibuka. Wah, lu tadi anggap mah gitunya. Nggak dipakai juga disimpan, tapi si baterainya nggak boleh penuh. Kalau penuh ntar kembung. Kembung. Oh, Panas. ya, kayak handphone ya. Ya ampun, agak pusing juga ya kalau punya drone ya. By the way, ini masih banyak banget pertanyaan. Ada 2 pertanyaan lagi, tapi sebelumnya di depan kita ini ada kopi nih. Kopi, oh iya, Mendingan iya. kita ngopi dulu, Say. boleh. Nih, saya pengen yang pink, AA yang ice. Ice, ya, ini ada es Tahiti Allegra. Coba, yang AA itu apa? Coba, ini nih. Namanya apa? Ini apa namanya? Ini brown leci. Brown leci. Brown leci. Yang Kalau yang pastinya di Allegra. oh, langsung iklan. Yang pastinya di Allegra. Kalau yang AA sendiri ini apa nih, A? Ice Tahiti. Ice Tahiti. Ini Ice pelajaran- Tahiti. Ice ice Tahiti dari Oke. Allegra nih. Kalau yang jenong, ini lihat dong. Oh, ini ada pink-pinknya. Ya sesuai dengan jenong yang cantik. Tahu nih, jelita. tahu namanya nih. Apa ini? Ini udah pokoknya udah nggak asing lagi di mana-mana. Apa? Namanya Apa? Allegra Sunrise. Wah, Semua orang udah pintar tahu sekali. ini di Karena Allegra itu kamu- punya minuman Allegra Sunrise soalnya. serius. Beneran. Nggak baca ini? Enggak, asli itu udah tahu. Oh my god, betul. Ini adalah Allegra Sunrise. Wow, kita coba. Udah dicobain dikocek-kocek dulu, Akang. Dikocek dulu. Harus ngeblend itu di dalamnya. Oke. Wah, Allegra ini produk Allegra tentunya ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerasain kayak Abudi Abayu dan Jenong, ini tentunya ada di Allegra Coffee and Resto. Wah, kita kocek dulu sayang.
Kalau itu tadi rasanya gimana? Manis atau bagaimana? Manis kayak leci asli. Leci, emang leci asli atau ini mah? Ya, Maaf, pasti lah, Allegra tidak pakai perasa yang. Ya, Ini Allegra asli. semua lecinya asli coy. Asli semua lecinya nggak ada perasanya. Iya Makanya rasanya kayak benar. leci. Kalau yang ini, Saya agak aneh ini, saya agak aneh. apa rasanya tuh? Kok rasa teh gitu. Tapi kan di sini namanya Allegra Coffee and Resto, Di harusnya rasa sini, kopi. di sini. Oh, dalamnya teh. Teh. Ya. Untung bukan teh Budi tapi teh Yenong ya. Aduh. Teh Cocok. Budi. Kalau saya, ini rasanya beda banget. Ini seger banget. Seger banget buat kita-kita yang sore gini agak ngantuk minumnya mending ini nih. Allegra Allegra Sunrise. Sunrise. Wih, pengen cobain? Pesan aja di Allegra. Nih kalau minum gini, enaknya ngopi. Ngopinya juga di Allegra. Kalau udah minum ini juga enaknya ngerokok coy. Ini kalau ini nggak pernah ngerokok dari dulu. Aduh, dari pertama saya kenal rambut saya segini Kang. Betul. Saya juga sama segini ya. Iya, AA juga Masih segini. zaman Terus kita suka gaduh. mangkal di. Aduh, janganlah, Nggak pernah jangan dibayar diomongin lah rokok. kalau yang itu. Nggak pernah dibayar rokok. Oke, saya ada pertanyaan lagi nih. Iya boleh. Kalau saya punya nih, kan ada aturan-aturannya. Nah, betul. Aturan-aturan kepemilikan itu ada nggak sih? Jelas ada. Nih. Selain buat teman-teman yang ada dimanapun juga, kalau misalnya mau pengen, tadi saya udah sampaikan kalau pengen beli drone silakan beli. Cuman usahakan ikut komunitas drone yang terkontrol atau yang resmi. Karena kita di kepemilikan drone itu ada undang-undang dan ada peraturan. Oke. Yang pertama kita patokannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Oke. Itu jelas di dalamnya ada pesawat tanpa awak. Undang-undang loh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Udah ada di undang-undang. Udah ada undang-undangnya. Oke. Yang berikutnya ada di tentang keamanan dan keselamatan penerbangan, itu PP atau Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2001. Itu udah ada PP-nya. Dari Itu tentang, 2001? ya, tentang keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. Yang berikutnya ada juga untuk keamanan wilayah, itu diatur lagi undang-undangnya sama undang-undang PP nomor 4 tahun 2018. Dari 2018 ini dispesifikasikan lagi Oke. untuk pesawat tanpa awak atau drone dan lain-lainnya, termasuk balon, paragliding itu juga termasuk pesawat tanpa awak namanya. Oke, itu termasuk. Iya, itu balon. juga termasuk. Oke. Makanya harus izin. Itu ada yang namanya Undang-Undang Permenhub Nomor 180 Tahun 2015. Gila, baru tahu ini. Ini ilmu ini, baru tahu Iya. ini. Setelah itu baru direvisi lagi, dirubah menjadi PM 47 Tahun 2016. 2016 ada lagi. Yang terbaru. Dan yang sekarang itu ada namanya Peraturan tentang pesawat tanpa awak, penggunaan ataupun penggunaan dan kepemilikan, itu nomor 37 tahun 2020 yang ditandatangani oleh Budi Karya atau Menteri Perhubungan. Itu resmi. 2020 yang terbaru ya. 2020 nomor 37 ya, 37 tahun 2020 itu udah jelas sudah resmi, sudah diketuk palu. Gila, Undang-undangnya banyak ada. sekali aturan-aturannya ya. Banyak banget. Selain itu juga untuk pilotnya sendiri, Aha. itu tidak bisa asal menerbangkan pilot. Kita dalam satu kali penerbangan itu ada pilot, yang satu ada observer. Observer itu adalah orang yang memantau sekeliling. Kalau di pesawat kopilot. Kopilot. Oh, Kalau di pesawat itu kopilot. gila, drone juga harus gitu. Ya, Ada. aturannya. Kita bukan pilot biasa loh. Kita ada sekolahnya. Ada Ada sekolahnya. sekolahnya, yaitu dari Oke. fase itu. Kita kebetulan Pak Bayu juga sudah sertifikat untuk pilot ya. Aha. Saya juga sudah di Sukabumi, kebetulan baru ada 6 orang. Dari 200 orang di dalam komunitas Sukabumi, kita ada 6 orang yang sudah Bersertifikat. sertifikat untuk pilot. Karena kita sama aturannya adalah kita adalah penerbang. Bukan pilot yang dilihat, bukan drone yang dilihat, bukan jenis pesawat. Tapi kita adalah pengguna udara. Di udara itu ada undang-undang dan ada aturannya. Dan ada lalu lintas udara. Makanya kita selalu lihat flight radar, selalu lihat air map, di mana ada lintasan-lintasan udara yang kita tidak boleh kita lewati. Oke. Di situ ada yang namanya restrict area atau area-area terlarang. Tidak boleh kita lewati sama drone karena itu restrict area. Ada juga prohibit area yang terlarang tidak boleh dilewati sama drone. Baik untuk pemotoan, baik untuk dokumentasi tidak boleh. Ada juga untuk kekayaan negara. Misalnya untuk gas, di atas kawasan latihan angkatan darat atau angkatan udara atau polisi segala macam. Itu dilarang ya? Itu dilarang. Seperti kita ada secapa ya. Itu secapa masuknya prohibit area atau area terlarang.
Kalau kita ngelewati bisa aja di Boleh ditembak, boleh di jamming, diturunkan alat untuk menurunkan atau jamming atau jammer. Jammer. ada Ada. alat. Ada. Oh my god. Alatnya murah itu, yang kayak senjata gitu harganya 400 jutaan. Oke. 400 Iya. juta saya. Jammernya. Kalau yang portable yang biasa di meja kayak itu untuk army itu biasanya harga sampai kebayang rumah kayak harga Allegra deh. Oh my god. Harga jammernya aja. Jammer yang itu yang jammer buat pengamanan Buat presiden. pengamanan presiden. Itu jangankan di untuk kelas presiden ya. Untuk di kawasan KKOP keselamatan penerbangan, operasional penerbangan kayak landasan udara itu tidak boleh kita terbang di sana. Sekarang ada lagi yang di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2020 itu kita tidak boleh terbang lebih dari jam 5 sore. Ya. Yang terbaru. Ya, tidak boleh. Kenapa itu? Alasannya Kenapa nanti. Ya, alasannya nanti. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya ini Tidak pasti. boleh ada terbang 5 km dari helipad. Kalau di Oke. kita ada helipad, misalnya di sini ada helipad, berarti jarak 5 km kita tidak boleh terbang di atas helipad. Apapun Oke. alasannya. Kecuali Sukabumi itu kan masih disebutnya ground level ya, atau level aman, safety clearance namanya. Oke. Jadi kita bisa terbang di Sukabumi di mana aja dengan ketentuan. Nah. Tetap ada bahasa, tetap ada izin, tetap Oke. ada pemberitahuan. Oke. Kalau kita terbang di atas gedung Pemda, itu tidak boleh. Itu kan rahasia negara, itu kan milik negara. Aset negara. Itu kan Oke. aset negara. Kita terbang di atas misalnya Polres, di atas Dandim, kantor Dandim, itu tidak boleh. Kecuali izin mungkin. Ya. Kecuali izin. Contoh kemarin kita juga terbang ya teman-teman di Polres. Kita terbang di Sukabumi, Polres, izin. disamperin. Kita disamperin. Iya, sebelum Tetap izin aja. kita disamperin. Oh my god. Tapi bilang aja deh, dari mana nih? Komunitas Drone. dan Sukabumi Pak, buat kenal. izin ini, silakan. Karena kita sudah menjadi kerjasama. mitra dengan Polres, mitra dengan Kayak kemarin Dandim. hari H untuk Lebaran kita kan digunakan juga. untuk pemantauan kemacetan, kemacetan. di Sub juga sudah dibantu sama Oke. drone, pantauan dari drone. Aku suka lihat Iya. tuh kalau di media-media sosial dari atas kita Ya, ketahuan. itu sudah menggunakan drone dan tetap izin. Walaupun kami sudah komunitas resmi, kami di bawah FASI langsung, kami punya etika. Kami harus izin terbang sedikit. Di sini pun di Allegra pun saya terbang di Allegra itu dengan udah penuh lapor. banyak hambatan, obstacle segala macam. Aha. Saya ada pemberitahuan ke Jakarta. Ada. Takutnya ada sesuatu karena kita dekat dengan secapa. Oke. Gitu. Tetap kita punya etika dalam menerbangkan. Etika dalam penerbangan ya, Iya. yang seperti itu. Berarti orang-orang kalau saya nih ya, terus tidak ikut di komunitas drone Sukabumi ini, mungkin yang lain juga bukan hanya saya aja ya, mungkin yang nonton juga punya drone di rumahnya masing-masing. Terus tidak tahu etika aturannya, itu bisa aja nanti kena yang tadi ya, Iya. undang-undang yang tadi. Pengen tahu sanksinya nggak? Apa sanksinya tuh? Nih Kaget saya nih. nih, ini ceritanya nih saya punya drone, terus saya nggak tahu ada aturan-aturannya, terus saya mainin di secapa gitu di atas. Itu namanya prohibit area ya. Aha. Saya bicara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 aja ya. Oke. Itu pasal 401. Apa itu? 401 itu adalah pesawat memasuki ke kawasan terlarang atau prohibit area. Itu misalnya pertama, Jenong belum sertifikat pilot. Oke. Belum sertifikat, berarti sudah 8 tahun penjara dulu tuh. 8 tahun? 8 tahun penjara. Dendanya 500 juta. Oh my god. Itu pasal loh, 401. Oke. Gitu. Terus yang kedua misalnya pesawat memasuki kawasan terbatas. Restik area itu kayak tempat latihan tentara, Ah. sat radar, satuan Oke. radar yang ada di Sukabumi, yang di Cibalingbing karena kita masih mitra ya. Itu sama. Pertama 3 tahun penjara, yang kedua dendanya administrasinya ada 500 juta juga sama. Itu pasalnya 402. Ada lagi pasal 404, mengoperasikan pesawat tanpa pendaftaran atau tanpa notam atau tanpa izin. Oke. Notam tadi, notice of assignment. Itu kalau tanpa notam kita akan kena denda. Dendanya dikit aja sih kalau mau operasi pesawat tanpa pendaftaran itu. Dikitnya dia mah suka gede. Berapa? Cuma kalau di sini dilihat sih cuma 5 tahun penjara dan denda administrasi 1 miliar. Tuh kan, dikit 1 miliar say. Om Luar liatin biasa. Om, itu aturan Anda liatin bisa nggak Ya, boleh- ini bisa ada juga. aturannya diambil ya, diambil Tuh, dari aturannya Undang-Undang dari Nomor 1 Tahun 2009. Itu aturan yang Oke. resmi. Bukan dibuat sama komunitas, tapi ini undang-undangnya ada dari sana. Oh my god. Ada lagi Bisa. pasal 413 Apa tuh? nih. Apa tuh? Mengoperasikan pesawat tanpa awak, tanpa lisensi atau sertifikat pilot. Oke. Itu pasalnya 413 loh. Apa tuh? Dikit nih kali Mas. Ah, Cuma 1 tahun apa nih? penjara.
1 tahun penjara dan denda 200 juta. Aduh. Nggak. Jenong beli drone nih. Beli aja aku- dong yang sekian juta lah. Tapi yang GPS ya, yang kelas Oke, profesional. kayak gini nih, Jenong beli nih. Kelas profesional ya, berarti ada izin ya karena ber-GPS. Terbangnya bukan di Sukabumi saja, di Bogor. Oke. Dekat Atang Sanjaya kan. Itu kan area terlarang banget ya. Oke. KKOP namanya, Keselamatan Operasional Penerbangan. Nonong terbang situ. Boleh Nong, nanti ada tentara nyamperin. Nonong Oh my nggak bisa God. ngejawab kan. Kamu dari mana? Dari Sukabumi, ikut komunitas? Enggak. Punya sertifikat pilot? Enggak. 1. Pasal 413, tanpa lisensi atau sertifikat kompetensi. Dendanya berapa Nong? 200 juta. Udah gitu, Nong masuknya ke prohibit area kan? Betul. Prohibit area kan, area Betul, terlarang kan? betul. 200 juta kan yang tadi kan? Tanpa sertifikat 200 juta kan? Oke. Tambah 500 juta dan Apa 8 tahun penjara. Kan Nonong masuk prohibit area. Wah, double Area kill terlarang. ini. Berapa? 700 kan? Udah gitu, Nonong masuk lagi. Membuat halangan atau melakukan kegiatan dalam KKOP. Misalnya ada pesawat mau terbang. Dijegal ke Nong. Terbang Di langsung. foto. Kalau nggak di video. Itu mah kecil banget dendanya. Berapa tuh? Apalagi sampai menimbulkan kematian, Kecelakaan. kematian atau harta benda kekayaan negara, misalnya jatuh segala macam kematian, itu dikit banget sih. Cuman kalau harta benda itu 2 miliar 5 tahun penjara, kalau menimbulkan kematian itu 1 miliar 500 tahun penjara. Aduh, ini mah mau hobi-hobi teh nggak bisa lah. Hobi main drone teh udahlah, janganlah. Makanya kalau saya mah sok aja, ikutan aja, tapi ikut aturan. Selama Oke. masih di Sukabumi, kita lihat aman-aman, daerah aman, kita kan masih ground level ya, level aman, Masih aman. clearance security. Silakan aja terbang, tapi dengan aturan. Oke. Jangan terbang di atas Pemda, kecuali dengan izin Pemda. Oke. Jangan terbang di area-area terlarang, prohibit area, restrict area itu jangan terbang di sana. Oke. Kebutuhannya kita jangan sok-sok keren lah. Kita terbang drone malam hari, keren kan? Keren, Itu keren banget. Itu kelihatan banget artistiknya dari atas tuh kelihatan Lampu-lampu banget. kan gitu kan. Lampu kelihatan, nuansanya, dimensinya dapat banget. Tapi jangan kita mau dibilang keren tapi membodohi diri sendiri. Ingat, terbang drone ada undang-undangnya. Ingat, terbang drone ada Ada undang-undangnya. undang-undangnya. Miliaran coy. Miliaran coy. Tapi jangan Bye-bye. takut, terbang aja. itu. Kami juga sering terbang kok. Sering, Oke. cuman kita berdasarkan keamanan aja. Kita jangan terbang di bawah banyak kerumunan orang. Kita terbang ke atas. Oke. Udah gitu kan amit-amitnya. Terbangnya rusak, jatuh, kena orang, meninggalkan kematian 2 miliar teh ya. Aduh, miliaran terus ini ya sanksinya sayangku. Mendingan kita cari aman aja. Supaya dapat sertifikat itu kita harus kayak gimana sih? Nah, gampang. Pertama kita ikut komunitas. 1, komunitas Satu. dulu. 2, Yang kedua berumur 17 tahun ke atas. berumur 17 tahun ke atas. Oh, Nung Ya. sudah. Oke. Ketiganya kita harus cek dulu medical check up. Tidak Oke. boleh rabun mata. Oke. Oh, Tidak itu boleh buta mempengaruhi ya? warna. Ya, tidak boleh punya penyakit jantung. Oke. Tidak kita psikoterapi ya disebutnya. Oke, Tidak betul. boleh kejiwaan kita tidak boleh terlalu emosional. Baru setelah itu kita daftar ke Federasi Aerosport Indonesia untuk mengikuti basic remote pilot, kalau enggak remote pilot license yang diadakan di Jakarta, kalau enggak di kota-kota lain bersama Angkatan Udara. Itu suka berapa bulan itu? Udah tahu bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya? Lumayan sih. Kalau sekolahnya cuma 3 hari udah selesai. Oke, untuk dapat sertifikat itu. Sertifikat itu ya. Nanti yang Tapi nanda tangannya testingnya kan langsung. di testing dulu kalau Testingnya apa banyak. dia lulus atau enggak gitu. Kan ada testing juga. Iya, yang Ada kayak tes tadi juga, ya, salah ya. satunya yang tadi itu Ya. 17 tahun ke atas, terus harus medical Enggak, kalau check dia up. udah melengkapi syarat, udah sekolah 3 hari kan hari keempatnya itu ada testing penerbangan drone, cari keamanan. Kalau nilainya di bawah ntar diulang lagi. Itu bisa diulang-ulang Iya, terus. ulang-ulang Ada. terus. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Karena kan di remote sertifikasi itu ada ilmu tentang aeronautical, ada climate training and exam, ada meteorologi, ada radiologi terapi, ada psikoterapi, ada decision, ada airport Aduh, operation. pusing-pusing Banyak. ini Kalau pusing. lihat di bukunya segini semua bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bukunya segini-segini. Oh, pusing ya kalau mau sertifikat itu ya. Iya. Enggak pusing sih. Kalau hobi sih enggak kayaknya Enggak, ya. yang penting kita enjoy mengikuti, kita tujuannya buat apa ngikuti ini, apakah untuk sombong, Betul. apakah untuk jaga diri. Biasanya kita ikut sertifikat itu intinya adalah untuk mengurangi dampak kecelakaan karena kita ceroboh dalam menggunakan drone. Nah, itu. Itu aja sih. Oke. Ini ada satu lagi nih. Tadi kan
sanksi kegunaan sudah kita bahas, terus aturan-aturan kepemilikan pun sampai ke undang-undang pun kita sudah bahas di sana ya. Ada denda-denda yang sangat luar biasa. Nah, tadi di sana kita sudah menjelaskan itu. Dari drone udah dapat duit nih. Apanya? Bisa dapat duit kita dari drone. Disewain? Iya, bisa disewakan Aha. beserta pilotnya. Oke. Bisa dipakai untuk dokumentasi foto video, Aha. pembuatan film, pembuatan dokumentasi, pantauan-pantauan, Wedding tuh. wedding, Aha. sekarang lagi musim, atau sekarang dipakai lagi untuk drone travel buat ngangkut barang udah ada sekarang drone. Buat ngangkut barang. Buat yang bencana ya kalau Buat emang bencana, terpotong wah, jalan. pokoknya. Jadi bisa untuk ngangkut. Ya, Tapi mungkin drone-nya bukan yang kecil-kecil gini kali ya. Iya. Beda lagi Ada jenis usul. drone. Kayak di Gede. Kalimantan kan pemasangan kabel-kabel sutet itu udah nggak pakai orang lagi. Dia kan pakai Oh my God. Pakai drone. Pakai drone. Jadi dari sini ke gunung itu Aha. bawa kabel kan. Oke. Bawa kabel itu udah masuk ke drone, dipasang ke drone, dibawa ke sana. Nanti disimpan ke orang di sana, Oke. dijatuhin, drone-nya balik lagi. Ngangkut kabel udah seperti itu sekarang. Udah nggak musim lagi nggak kabel pakai tangan. Iya, Udah zaman pakai dulu drone. banget gitu ya. Dulu banget. Kalau di Oh my Amerika God. sudah ada drone healthy namanya. Apa itu buat apa tuh? Drone healthy itu adalah drone kesehatan. Jadi kalau kita sakit kita tinggal pasang di aplikasinya, nanti mereka si drone itu datang tiba-tiba ke sini, misalnya dari rumah sakit terdekat sini, Aha. masuk ke sini, dia tiba di situ, apakah dia penyakit jantung, nanti ada langsung Deteksi. deteksi. Oh bagus banget untuk corona Itu ya, drone healthy. supaya tidak dekat ya, supaya Iya. tidak ada interaksi, pakai drone aja terdeteksi Iya. kita ini penyakitnya apa nih. Wih, Amerika keren banget ya. Oke, itu dia bincang-bincang yang sangat luar biasa oleh Akang Budi dan Akang Bayu ini dari komunitas Drone Drone Sukabumi dan Pasi Betul. tentunya ya, luar biasa. Ini banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan bincang-bincang ini ya, dari undang-undang, dari aturan kepemilikan, ternyata seperti itu. Saya pikir drone itu bisa dibeli oleh siapapun, emang bisa dibeli oleh siapapun. Bebas. Tidak ada peraturan ya, saya hobi, saya suka, kita terbangin aja. Ya pemikiran saya seperti itu dan Kayak beli ternyata mobil, tidak. kayak beli mobil beli siapa aja tapi gak punya SIM gitu. Nah, oke, ya sama aja kayak gitu ya. Kayak gitu aja. Kita harus punya surat-suratnya, Ya. kita harus punya SIM-nya dan yang lainnya. Luar biasa. Ini mudah-mudahan ilmu juga buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton channel YouTube ini. Jadi buat teman-teman atau kalian sekalian yang nonton, aduh pengen beli drone, dipikirin dulu saya, kalau enggak ada pengen nih, kalau enggak masuk komunitas ini Drone Sukabumi. Ini harus ya. Caranya supaya pengen ikutan, apakah ada WA atau suka base campnya di mana Akang? Atau bisa dihubungi apa Instagramnya maybe? Boleh. Lihat aja di Instagram, kalau nggak di Facebook dan di YouTube di komunitas Drone Sukabumi itu aja. Komunitas Drone Sukabumi, langsung DM aja atau Langsung komen DM aja, langsung aja komen ya. aja. Kalau Iya. ada acara apa-apa, terbang di mana-mana untuk Sukabumi dan Cianjur dan sekitarnya, Aha. silakan di tag di hashtagnya komunitas Drone Sukabumi. Oke. Soalnya nanti kalau misalnya ada pemberitahuan, kami ada pertanggungjawaban ke Jakarta. Oke, dan buat teman-teman nih yang mau traveling terus pengen pakai drone, ini bisa juga. Boleh, Ya, boleh. harga bisa cincai saya. Cincai. Kalau enggak juga pengen kan sekarang lagi musim wedding. Wedding, Terus ya? pelepasan balon pengen Betul. pakai drone, itu juga bisa ya. Untuk harga masih bisa untuk nego. Gampang lah. Pokoknya Acara harus gampang. DM dulu di Instagramnya di Drone Sukabumi. Komunitas Drone Sukabumi. Komunitas Drone Sukabumi atau YouTube-nya atau Facebook-nya sama ya namanya Sama, ya semua sama, ya. sama. Itu bisa saya tunggu sekarang juga untuk teman-teman, mudah-mudahan ilmu juga untuk teman-teman yang nonton di sini. Akang Budi dan Akang Bayu, Ya, thank you thank you. sudah hadir di acara Inspiring Inspiring Moment. Moment. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Saya akan berterima kasih sekali untuk Allegra yang punya tempat keren ini. Mantap. Dan Allegra minuman yang seger ini. sangat luar biasa rasanya. Aha, terima kasih untuk Allegra, woi. Ini ramah-ramah loh ini. Wah, pasti. Fightersnya Pasti. juga Paling keren. ramah. Oke, tentunya jangan lupa untuk kalian like, comment, and subscribe untuk Super Friend Sukabumi dan Komunitas Drone Sukabumi. Allegra 89. Woo! Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Dan semuanya, see you next video this inspiring moment. Bye. Jangan lupa Like comment and subscribe.